Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah at-talaq, perceraian. Jadi kita ulangin sedikit. Perceraian itu yang memegang kendali adalah suami. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya perempuan yang memegang kendali perceraian itu. Kalau seandainya sang istri itu diberikan wewenang untuk mengucapkan cerai, mungkin tiap hari di dunia ini ada ribuan orang yang bercerai. Karena perempuan itu kalau sedikit kesal dan sebagainya, dikit-dikit dia minta cerai. Dan itulah penyakit perempuan. Dan perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada udzur syar'i, maka perempuan itu jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bakalan bisa. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga kalau seandainya terjadi perceraian dan suami menggugat cerai istrinya, maka sang suami itu diberikan kesempatan sebanyak 2 kali perceraian, yang mana 2 kali itu bisa sang suami merujuk kembali. Umpama terjadi percekcokan yang tidak bisa lagi dibendung, sang suami menceraikan istrinya. Setelah cerai, maka sang istri ini itu statusnya masih tanggung jawab suami selama masa iddah, yaitu 3 kali bersih. Kalau di KUA itu diperkirakan 90 hari dari ketok palu bahasa kitanya sampai 90 hari ke depan sang istri ini masih tanggung jawab suami, yakni sang suami masih wajib memberikan nafkah dan lain sebagainya. Dan selama masa iddah di kurun waktu 90 hari itu, apabila terjadi rujuk, sang suami merujuk kembali istrinya dengan ucapan kata suami, aku merujuk kamu, atau suami melakukan hubungan dengan istrinya yang telah dicerai ini tapi di masa iddah, walaupun sang istri itu tidak mau untuk rujuk kembali, tidak mau rujuk nih, tapi sang suami mengatakan aku rujuk engkau, maka sang istri itu kembali menjadi istrinya. Namun apabila selesai iddah, kurang lebih 90 hari berlewat, sang suami tidak merujuk juga istrinya, maka sang istri itu sudah bebas secara resmi dalam pernikahan dengan suami pertama. Artinya sang istri itu kalau ada yang meminang dan ingin menikah lagi, dibolehkan sang perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau selama masa iddah nggak boleh. Dan kalau seandainya umpama selesai iddahnya lalu timbul rasa cinta kembali sang suami dengan istrinya ini, maka boleh saja kembali lagi. Tapi dengan syarat apa ya? Menikah kembali. Akad nikah dilaksanakan, mesti ada wali sang perempuan itu, ada saksi 2 orang, ada mahar, ijab kabul, dan semuanya lengkap. Seperti nikah bahasa. Ini kalau seandainya iddah sang istri sudah selesai, baru sang suami ingin kembali lagi. Rujuknya adalah dengan nikah bahasa, nikah baru. Tapi kalau semasa iddah, masih dalam ruang lingkup 90 hari, sang suami boleh rujuk tanpa menikah baru. Kami pernah pernah merujukkan suami istri itu di Gunung Guntur. Tiba-tiba saya diundang gitu, guru bisakah datang, ini ada masalah ini keluarga. Datang saya. Oh sekalinya banyaknya orang keluarga. Ada apa ini, mau nikah baru katanya. Kok nikah baru? Tak panggil, yang mana mau nikah? Ini berdua. Kok nikah baru? Sudah nikah kah? Sudah, tapi bercerai katanya.
Selama bercerai berapa hari bercerainya? Katanya baru berapa minggu gitu atau berapa lama gitu. Tidak sampai iddahnya, masih iddah. Iya, sudah rujuk saja. Sudah rujuk saja. Gimana cara rujuknya guru? Panggil orang tuanya, keluarganya, kumpul semuanya. Suami katakan, saya rujuk Fulanah binti Fulan sebagai istriku kembali. Sah, sah sudah. Walaupun gak pakai saksi gak apa-apa sudah itu. Udah, kembali kata saya. Ada seperti itu. Ada 2 kali saya pernah merujukkan orang yang menikah itu. Ya, yang itu yang pertama, yang kedua ada di daerah mana itu, di daerah Gang Siaga situ, Jalan Siaga. Nah, ala kulli hal ya. Nah, itu berlaku untuk 1 kali iddah dan juga 2 kali iddah. Nah, jadi apa maaf salah ngomong, talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2. Nah, seumpama kembali lagi di talak 1. Tiba-tiba terjadi lagi percekcokan ini, cerai lagi yang kedua kali, maka hukumnya sama seperti talak yang pertama. Boleh merujuk di masa-masa iddah sang istri tanpa nikah baru, tapi kalau sudah selesai iddahnya maka sang suami boleh merujuk tapi dengan syarat nikah baru. Pakai mahar, pakai saksi, pakai wali dan seterusnya. Nah, kalau seandainya terjadi perceraian yang ketiga kali, maka tidak bisa sang istri ini dirujuk kembali kecuali apa ya bahasa kitanya, orang Banjar, becina buta. Becina buta itu maksudnya adalah sang istri ini mesti menyelesaikan iddah pertama dulu dari suaminya 90 hari kurang lebih. Kemudian setelah selesai iddah dari suami pertama, sang istri ini menikah lagi dengan suami yang kedua. Kalau umur pernikahannya panjang, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak panjang, maka sang istri ini bercerai dari suaminya yang kedua. Kemudian selesaikan iddahnya lagi dari suami yang kedua. Lalu setelah itu sang suami pertama boleh menikahi istrinya lagi, mantan istrinya ini yang pertama. Nah, itu hukumnya. Kenapa bisa seperti itu? Supaya laki-laki itu tahu diri, jangan gampang menceraikan bini, jangan gampang menceraikan istri, biar tahu rasa. Nah, ikam menceraikan bini ikam habis dirasai orang dulu, hanya ikam kembali lagi. Nah, supaya tahu rasa begitu. Nah, itu kalau seandainya terjadi perceraian talak 3. Baik, sekarang kita lanjutkan permasalahan baru. Pendapat tentang talak 3. Nah, ini ya. Kalau terjadi talak 3 bagaimana? Talak 3 itu meliputi beberapa cara. Yang pertama, menjatuhkan talak 3 kali pada masa yang berlainan. Misalnya seorang suami menolak istrinya talak 1. Pada masa iddah ditalak lagi talak 1. Pada masa iddah yang kedua ditalak lagi talak 1. Ya, ditalak lagi talak 1, artinya totalnya 3. Nah, bagaimana contohnya? Begini ya. Umpama suami menceraikan istrinya talak 1. Seperti yang kita katakan tadi, di masa iddahnya 90 hari pertama, 90 hari ya, dari awal perceraian sampai 90 hari ke depan, itu masih tanggung jawab suami istri ini. Masih memberikan nafkah, masih dan seterusnya, masih statusnya sebagai istri masih. Ya, tapi bahasa kitanya istri gantung. Istri gantung. Masih diberi kesempatan sang suami itu boleh merujuk kembali istrinya. Kalau masih di masa iddah. Ternyata suami ini marah lagi, pitam gitu, ya, marah pitam. Ditalak lagi. Ditalak di iddah yang pertama ini. 2 sudah jatuh talak. Selama masih di 90 hari ini lah. Ditalak lagi. 2 sudah jatuh itu. Ternyata terjadi lagi keributan seminggu berikutnya atau 3 bulan berikutnya. Diceraikan lagi. Maka jadilah talak 3 dalam satu iddah. Dalam satu iddah itu.
Nah, atau umpama talak satu terjadi di masa iddah, dirujuk kembali, dirujuk kembali, kan jadi istri lagi tuh, dirujuk kembali jadi istrinya, tapi telah jatuh talak satu. Di masa perujukan ini kembali lagi, terjadi cekcok lagi, diceraikan lagi, padahal sudah jadi istri kembali, diceraikan lagi yang kedua, diceraikan lagi yang kedua. Nah, berlaku iddah yang kedua. Ternyata di iddah yang kedua ini, di masa iddahnya nih, di masa iddahnya diceraikan lagi oleh suaminya, berarti totalnya sudah 3. Atau iddah yang pertama, cerai pertama, dirujuk lagi, rujuk 1 sudah. Di masa rujukan ini dicerai lagi, dicerai lagi 2 sudah. Di masa iddah yang kedua dirujuk lagi, dirujuk lagi, jadi istri lagi yang kedua. Di masa iddah, di masa rujukan yang kedua ini dicerai lagi, maka jadilah talak 3 namanya.